2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk disalib, menebus dosa kita, sehingga kita layak untuk memanggil Dia Aba, Bapa. Terlalu besar cinta Yesus bagi setiap kita. Oleh karena itu, marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mau mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengambil roti dan juga anggur perjamuan, bisa mengambilnya di kaunter perjamuan kudus di depan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ada hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan apa kami membalas kasih setia-Mu Tuhan, selain lewat puji dan sembah. Biar mulut kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar pikiran dan hati kami fokus hanya untuk Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kita lalabaya shana lalabaya shena. Kita lalabaya shana. Biar lahir ucapan syukur kami siang hari ini Tuhan. Biar lahir penyembahan kami siang hari ini Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Romaya Shatakara lalalala. Kami bersyukur untuk salib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami dibebaskan, kami dimenangkan karena ada Engkau bersama dengan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat tangan pada Tuhan. Thank you for the cross Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Mari sama-sama nyatakan saudara. Worthy is the Lamb seated on the throne. Now with many crowns you reign victorious, high and lifted up, Jesus Son of God, the darling of heaven. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price.
karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tidak dapat kami balas selain menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Namanya siapa? Terima kasih Tuhan Yesus. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Peluk kami dengan cinta-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh namanya siapa? Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Amen. The Lord deserves our praise. Your name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Your name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Deserve our praise. Your name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Your name, Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve praise. What is your name? Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Amen. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami sepakat, kami sembah Allah yang hidup di tempat ini Tuhan. Kasih Tuhan. I exalt thee. I exalt thee.
bersepakat katakan, Kau ku sembah Tuhan di tempat ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama bersepakat katakan, Kau ku sembah Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Berceritalah Bapa di dalam hati kami. Berceritalah langsung dengan kuasa Roh-Mu. Ceritakanlah Tuhan saat-saat di mana Jumat Agung itu yang sesungguhnya yang Kau alami. Berbicaralah Kau jauh sampai di kedalaman hati kami. Berbicaralah pada umat-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kebenaran-Mu mutlak, tidak terbantahkan. Berbicaralah dengan kasih setia-Mu, dengan hikmat dan ma'rifat turun yang dari Roh-Mu. Damai sejahtera yang melampaui akal budi kami turun beserta. Berbicaralah karena kasih setia Tuhan akan berlanjut terus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pertajam hamba-Mu, biar yang mendengar dan didengar sama-sama terima berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih kawan-kawan, kakak-kakak semua. Wow, Jumat Agung yang luar biasa ya. Kita ada tayangan yang bagus. Bapak Ibu menyaksikan, Bapak Ibu menikmati hari ini. Dari awal detik pertama sampai saat ini, Bapak Ibu itu luar biasa. Tepuk tangan untuk tim kreatif. Woo, thank you. Bisa bikin Jumat Agung kita gak biasa-biasa aja, amin. Hari ini saya mau cerita, tadi pagi saya cerita, He set us free from Getsemani. Nah sekarang saya mau masuk, He set us free via Dolorosa, wow. Dari Getsemani, lewatin Dolorosa, dan nanti akhirnya akan ada di Golgota. Hari itu, ada lima pengadilan yang Yesus alamin. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari detik-detik dia perjamuan malam terakhir masuk ke Getsemani. Pergumulan yang hebat di situ. Ya, tadi pagi kita dengar sama-sama pergumulan yang luar biasa di situ. Dan sekarang dia masuk, ditangkaplah dia, ya kan? Dikhianati Yudas, lalu dia ditangkap, dibawa kepada 5 pengadilan. He set us free via Dolorosa. Firman-Nya dalam Lukas 23 bicara begini. Dan tentang dirinya
Itu Lukas 23 ayat 2 bilang. Ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Oh oke. Sebentar, saya kirim supaya kita sama-sama bisa ikutin bareng ya. Tapi Bapak Ibu baca Alkitabnya ya. Oke. Di Via Dolorosa itu tuduhan yang disampaikan sama dia gini. Dia berkata bahwa dia itu Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang dia Mesias, yaitu Raja, digituin. Dia ngaku Mesias, yaitu Raja. Nah, kita mesti ini pakai pikirannya begini. Zaman dulu, orang di sekitar Yesus tuh nggak ada loh yang percaya bahwa Yesus itu putra Allah. Percaya nggak? Ya udah tahu kan pasti. Saya kan juga kalau hari ini saya ngomong, saya ternyata putra Allah loh. Yang sekeliling-sekeliling kan juga rasanya gimana gitu kan. Saya bukan dari sini, saya dari Mars. Kan lebih bingung lagi. Tidak ada yang percaya Yesus itu putra Allah pada masa itu ya. Sehingga dia tidak dipercaya. Nggak dipercaya. Kalau dia ngaku Mesias malah dibantai, dihajar, dihakimin, dibunuh. Semua orang merasa dia menghujat Allah. Tapi zaman now semua kita, semua kita sangat percaya Tuhan itu Allah. Yesus itu Allah, sangat percaya. Di sini ada yang nggak percaya Yesus itu Tuhan? Nggak ada. Kenapa percaya Yesus itu Tuhan? Karena kita taunya dari Alkitab. Alkitab bilang gini, itu putra Allah, kita baca Alkitab kita tahu. Nah sekarang pertanyaan begini, lebih baik orang zaman dulu atau orang zaman now? Lebih baik orang zaman dulu atau orang zaman now? Kalau zaman dulu ngaku Mesias, dibunuh. Zaman ini, kita tahu dia Mesias, tapi kita gak peduli. Alkitab bilang dia Mesias, kita baca dia Mesias, kita ngaku kita adalah pengikut Mesias, tapi kita gak peduli. So what? Itu Yesus loh. So what? Zaman now begitu. Lebih jahat mana? Yesusnya dihujat loh. Iya dia Tuhan, so what? Zaman dulu Yesus bilang dia Mesias, langsung ditangkap. Hari itu ada 5 tuduhan. Pertama dia dibawa kepada Hanas. Ditangkap dari Getsemani, dibawa ke Hanas. Hanas itu imam kepala yang udah pensiun. Dulu sebelum dia digantikan Kayafas tuh mantunya. Jadi pertama-tama dibawa ke Hanas. Nah, Hanas bilang, oke, ngecek ombak. Oh ini ya benar, akhirnya plotnya berhasil juga, rencana nangkepnya berhasil gitu ya. Oke, bawa ke Kayafas, kan dia sekarang kan penguasanya dia, bukan saya imam kepala. Oh oke, dibawa ke Kayafas. Kayafas lihat juga, oke, tapi dia bilang gini, tapi kita naikin nih sampai ke menjadi isu nasional. Kalau cuman dibilang dia Mesias itu kan mainannya kan cuman di antara religion, kepercayaan aja. Bawa kemana? Pilatus. Naikin ke Pilatus bilang, oh jangan ke saya. Kan ada wilayahnya, ada penguasa wilayahnya. Bawa kemana? Herodes. Dibawa lagi ke Herodes. Ngerti gak? Itu kayak di bahasa zaman waktu diungkrak-angkrik. Dibawa ke sini, dibawa lagi ke sini, dibawa lagi ke situ. Gitu terus. Itu mentang-mentang tahanan. Padahal dia putra Allah. Tapi kan gak ada yang percaya. Belum lagi diadilin sama massa. Ditangkap dari setengah malam. Dibawa ungkrak-angkrik ke sana kemari. Sampai akhirnya dibalikin lagi ke Pilatus. Pilatus tadi udah lempar, sekarang kena lagi tangkap bolanya. Semua naik. Tuduhannya adalah mengaku Mesias.
Kalau mengaku Mesias, jangan ngomong di pengadilan. Ini pengadilan negara. Itu kan pengadilan agama, ini pengadilan negara. Tapi dia bilang dia raja. Nah, sementara tidak ada raja di atas kami selain Caesar. Karena hari itu bangsa Yahudi dijajah oleh Roma. Lalu apa yang terjadi? Pilatus bilang, benar kamu adalah raja? Dari beberapa Injil itu ada satu jawaban. Pertama Yesus jawab begini, kamu yang ngomong, bukan aku yang ngomong. Ditanya lagi sama si Pilatus. Akhirnya dia bilang gini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Pasti kalau kerajaanku dari dunia ini, orang-orangku udah datang beresin aku, selamatin aku. Pilatus berpikir, oh oke, dia bukan ancaman. Jadi dia bilang gini, ini orang gak salah. Udah deh, lepasin aja. Gak bisa. Wah, komplain. Gak bisa. Salibin dia, salibin. Saat itu hukuman mati yang paling topnya itu salib. Salibkan dia, gak bisa. Salibkan dia. Lalu Pilatus pikir, oke deh, saya ada tahanan. Biasanya kan kalau mendekat hari raya, itu kan mendekat hari raya Paskah, ada yang dibebaskan untuk kembali kepada masyarakat. Lalu dia tawarin gini, gimana kalau saya bebaskan Barabas? Masyarakat bilang, ya oke. Waduh, ternyata diokein. Kan maksud dia mau lepasin Yesus, malah Barabas diokein. Barabas justru ancaman buat Pilatus. Pilatus tahu dia adalah pemberontak. Maksudnya kalau ditukar, mungkin masa akan berpikir, waduh jangan Barabas, itu mah kejam, sadis, pemberontak, dia pembunuh gitu kan. Ternyata masa bilang apa? Masa bilang begini, oke, ada 2 tahanan, tapi cuma punya 1 hukuman. Dua-duanya hukumannya salib, disalib. Pertanyaannya hari itu, siapa yang akan berjalan di jalanan itu? Dari 2 orang ini yang sama-sama punya hukuman untuk dihukum mati, disalib. Siapa yang akan berjalan di jalanan itu? Seharusnya yang mana? Yang harus jalan di jalan itu? Pilatus pikir, pasti dong yang ini, yang jahat ini. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dia sampai ngomong begitu. Salibkan dia, salibkan dia. Bebaskan Barabas. Dia bilang ini masyarakat udah gila ini. Dia juga udah takut Pilatus. Istrinya kirim message, sayang gak ada HP dulu ya, dikirim. Dia baca, waduh. Istrinya bilang, jangan macam-macam kamu sama orang ini. Semalam aku ngimpi tentang dia. Wah, ngeri juga. Kenapa Pilatus bisa ngeri? Zaman dulu itu raja-raja kafir itu Tuhan berbicara pada orang-orang kafir itu pakai cara mimpi. Nah, istrinya bisa mimpi tentang orang ini, berarti orang ini apa-apa gitu. Bukan orang biasa. Cuman masa udah mulai menyerang, lalu ada satu omongan nyeletuk. Kalau kamu bebaskan dia, kamu bukan sahabat Caesar. Kamu orang yang menentang Caesar. Karena orang ini mengaku sebagai raja. Kelar. Pilatus langsung diem. Menyelamatkan jabatannya, menyelamatkan mukanya, menyelamatkan keberadaan dia. Pilatus bilang, oke. Nah,
jalan Via Dolorosa yang nanti dijalanin para tahanan, itu adalah jalan di mana mereka tuh sambil memikul satu balok kayu atau entah salib. Saat itu karena kita nggak ada ya, pada masa itu hukuman yang dilakukan oleh orang Romawi itu, ada yang bilang cuma bawa patibulumnya doang, ada yang bilang tuh sama salib-salibnya. Pokoknya intinya itu harus panjangnya 2,5 meter, beratnya antara 13 sampai 18 kilo. Kalaupun yang biasa nge-gym, saya rasa segitu lumayan ya, sambil jalan 500 meter. Nah, Dolorosa sendiri itu bukan nama jalan, tapi itu adalah sebutan untuk satu area atau jalanan atau rute, di mana sepanjang jalan itu orang jalan diiringi olokan caci maki masa. Kalau diludahin sih udah pasti. Makanya disebut jalan sengsara, lalu di sebelahnya dibilangnya Via Dolorosa. Gak ada orang yang mau jalan di jalanan itu, atau gak ada keluarga yang ingin melihat orang yang dia kasihin itu jalan di situ tuh sambil pikul salib gitu tuh gak ada. Pokoknya orang yang lewat situ udah kehinaan aja. Udah dihina, belum nanti sampai di ujungnya matinya menderita pula. Karena semua bilang disalib. Pilatus nyerah. Dia pikir begini, oke deh gini deh. Gak perlu sampai mati lah. Akhirnya Yesus diserahkan. Pada waktu wali negeri menjawab, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan? Mereka minta Barabas. Pilatus berkata, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka berseru, disalibkan. Barabasnya dibebasin. Barabas itu sebenarnya adalah orang yang menentang pemerintahan Roma. Karena saat itu Pilatus tuh sedang bangun satu kayak semacam dam atau bangunan air gitu sepanjang 40 km pakai duit persembahan dari Bait Allah. Dia gak terima. Jadi dia pemberontak. Tapi pada kenyataannya mau dia memberontak untuk kepentingan orang lain atau enggak, tetap dia melakukan banyak kejahatan, pembunuhan, penyamun, itu dia lakukan. Bagi pemerintah dia pemberontak, justru bahaya nih orang. Tapi hari itu rakyat berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Lalu ia membebaskan Barabas. Pilatus nyerah, Yesus diserahkan untuk disesah, yang dicambuk itu. Disesah dan dibawa untuk disalibkan. So siapa yang berjalan di Via Dolorosa itu? Yesus. Siapa yang akhirnya jalan di sini? Akhirnya Yesus yang jalan. Nah, saya mau ajak kita mikir sedikit aja ya. Ini kan jalan sengsara. Tahu sengsara? Duka dan sengsara. Sengsara itu bisa terjadi karena misalnya sengsara itu kan penderitaan ya. Orang paling takut sama penderitaan. Penderitaan akibat kematian, penderitaan akibat kehilangan, penolakan, kegagalan, itu menderita. Menderita miskin, ya itu pokoknya menderita. Orang paling takut menderita. Tapi juga ada penderitaan akibat dosa. Artinya gini, udah tahu salah masih dibuat, kan itu pemberontakan. Pemberontakan mula-mula kalau secara rohani nih saat-saat ini ya, mula-mula itu karena kasih mula-mula udah hilang. Cara paling gampang untuk ngetes nih, hitung aja, ukur aja di rumah nih kita masih sering doa, baca Alkitab atau enggak, atau ibadah menjadi kesukaan atau enggak. Ibadah onsite dengan online masih menjadi kesukaan atau enggak. Sekarang udah banyak yang berani onsite, saya salut, tepuk tangan. Artinya kita masih peduli sama urusan rohani kita. Kok kita udah mulai undur dari Tuhan, kasih mula-mula kita udah mulai jauh dari Tuhan, nggak lama kita akan masuk dalam pemberontakan yang kita nggak sadar.
Pemberontakan itu cukup begini aja, tidak serupa dengan Kristus. Cukup itu aja. Nah, kalau misalnya hari-hari ini saya mau ingatkan ya, nanti bulan Mei sekolah minggu mau buka lagi. Woi, tepuk tangan dong, kita mulai onsite lagi. Bapak Ibu bawa anaknya. Itu layar gadget itu bukan tempat ibadah. Layar gadget itu cuman alat untuk bantu dia ibadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya ketika orang datang. Tidak menghindari pertemuan-pertemuan dengan jemaat. Nah gitu. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu onsite. Kayak sekarang. Ayo datang bawa anaknya. Ayo mulai lagi. Semua udah mulai. Generasi muda hari ini sedang giat-giatnya untuk masuk onsite. Bawalah anak, cucu, tetangga, ponakan, bawa. Mulai dari yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang kalau hari ini masih pada kerja, masuk. Ini sekalian iklan, oke? Nah yang namanya sengsara, penderitaan, kalau udah masuk ke pemberontakan, itu biasanya begini nih, gak jauh-jauh lagi nanti kita jadi sesat. Hitungannya gimana sih kalau sesat? Sesat kayak merasa tuh gini, gak perlu Tuhan karena saya bisa sendiri. Saya bisa bahagia tanpa Tuhan. Bisa gak bahagia tanpa Tuhan? Bisa, banyak yang nonton drama udah bahagia. Main game sampai sore juga udah bahagia. Ada yang berhasil tanpa Tuhan, bisa gak? Bisa. Cuman tinggal tunggu berapa lama. Bisa bertahannya tuh berapa lama. Ada yang ngarep menang tanpa Tuhan, bisa gak? Bisa. Cuman kan itu udah ciri-ciri orang undur. Yang kayak gini dipikir-pikir bisa sengsara gak sih? Bisa. Emang orang happy di masa kaya sekarang gak bisa sengsara? Bisa. Di jalan sengsara itu semua berteriak, gak mau sengsara, gak mau sengsara. Tapi kenyataannya mereka melakukan banyak pemberontakan-pemberontakan tanpa disadari. Ibadah milih-milih, mending onsite lebih murah, gak keluar duit. Gak capek, tinggal puter, jadi jauhnya rohani gak dipikirin. Itu jalanan-jalanan menuju pemberontakan. Akhirnya udah kena penderitaan. Gak ada yang mau jalan di jalan sengsara itu, gak mau. Hari ini kita gak ngalamin sengsara. Saya minta pemusik. Kenapa kita gak ngalamin sengsara? Karena kita merasa kayaknya masih bisa dijalanin deh. Karena udah ada yang tanggung. Udah ada yang tanggung di jalanan itu. Hari ini kayaknya saya sakit loh. Wah, orang-orang ngeliatin, ih dia bakal mati loh. Tapi yang merasa sakit, kayak masih gini, aku fine-fine aja masih bisa hidup loh. Itu karena udah ada yang tanggung loh. Duh, kayak ini berat. Nih mau bayar aja nih, duit tuh udah serat tuh nggak ada. Cuman kok bisa lewat ya? Tahu-tahu udah seminggu lewat, masih ada beras. Itu karena ada yang tanggung. Aduh, kok kayaknya hubungan buntu banget ya. Rasanya udah cuman mau kayak diginiin, udah deh, kelarin aja. Tapi kenapa masih dijalanin juga, udah lewat setahun. Mungkin kali pandemi ke depan itu ya 2 tahun, mungkin nanti kelarnya 3 tahun, udah lewat juga. Karena ada yang tanggung. Itu jalanan sengsara itu sudah ada yang tanggung. Di jalan ini, menapak di sana, Yesus menggantikan seorang penjahat. Kita bilang Barabas itu penjahat. Tapi kita juga gak sadar bahwa kadang-kadang kita jahat sama Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan
dibilukan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Hari di mana Barabas dengar, semua berteriak, bebaskan Barabas. Wah, dia keluar gini, yes, siapa yang bisa lawan Barabas? Bahagia dia. Kemenangan dia lihat. Siapa sih orang itu? Barabas. Cuma pasti dia mikir, kayaknya gue ada yang lebih jahat deh. Ternyata ada yang lebih jahat lagi dari gue. Siapa sih itu orang? Kenapa bisa dia yang lebih dipakai untuk gantiin? Gak peduli lah, yang penting bukan gue. Lu mau mati kayak, lu mau jungkir balik, mau disalib, bukan gue. Barabas, Barabas. Barabas pikir, bukan saya yang harus tanggung gitu. Saya tadinya mau dihukum mati, bebas. Yesus tanggung. Yesus yang jalan. Di Via Dolorosa itu yang jalan Yesus. Semua pada nanya Barabas tuh nasibnya gimana ya? Kalau dia pikir, mungkin dia selidikin, kejahatan apa sih yang dia buat? Jawabannya begini, gak ada. Hah? Gak ada. Kalau jadi Barabas, mungkin jalanan itu adalah hukuman. Bagi tahanan-tahanan seperti Barabas itu hukuman. Tapi waktu dia dengar orang yang gantiin dia, itu gak ada salahnya. Tapi jalan di situ, itu anugerah bagi kita. Semua yang digantikan oleh Yesus itu anugerah. Jalan sengsara buat anak Tuhan itu bukan hukuman, itu anugerah. Dalam kesengsaraan kita ada Kristus yang jalan bersama kita. Kalau kita gak sanggup menanggungnya, kita adalah Barabas yang merasa orang hukuman. Orang hukuman nanggung penderitaan, komplain misalnya. Gak inget kalau dia itu punya Tuhan. Tapi kalau orang yang ngerti Tuhan, dia terima, dia pikul, dia jalan. Itu namanya jalan anugerah. Saya mau tutup dengan pertanyaan. Kalau Dolorosa kita udah ada yang tanggung. Wow. Kita bisnis biar seret masih bisa hidup. Uang sekolah masih kebayar. Masih berani datang ke gereja. Artinya kita masih punya kekuatan. Enggak tepar. Kalau Dolorosa sudah ada yang tanggung. Lalu apakah ketidakpedulian kita adalah gaya hidup yang harus dipertahankan? Gak peduli gereja, gak peduli penyembahan, gak peduli urusan religius. Apakah itu gaya hidup yang harus dipertahankan hari ini? Setelah kita tahu, oh dia Mesias. Lalu apa? So what? Begitukah doang? Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, ketika anugerah itu berlanjut nih dalam hidup kita nih, kemampuan kita untuk menjalani kesengsaraan kita itu begitu kuat sampai kita sanggup menanggungnya. Lalu apakah ketika itu selesai akan kita hentikan dengan kembali lagi dengan ketidakpedulian kita?
Gak mau tahu, yang penting gue enak. Yesus emang udah tugas dia nanggung. Apa mau kayak gitu? So hari ini Bapak Ibu mengenang Jumat Agung, satu kisah yang paling epic sepanjang dunia ada. Lebih dari semua film hebat yang pernah dibuat. Karena sejarah itu menanggung hidup kamu dan saya sih sampai hari ini. Masih bisa hidup berlanjut tanpa memikul dalam kesengsaraan. So untuk hal yang seperti ini, Bapak Ibu mau seperti apa? Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Mari saya ajak yang rindu bangkit dari ketidakpedulian boleh berdiri. Angkat penyembahanmu. Ada yang menanggung jalan sengsaraku. Praise forever to the King. Katakan sekali lagi di hadapan Bapa. Praise the Spirit in one. God of glory, majesty. Come on, sing it. Katakan dengan hatimu, datang. Praise the Father. Naikkan ucapan syukur. Engkau gantikan aku di jalan sengsara itu. Praise the Father. Kekuatan, anugerah turun, silih berganti. Terima, terima. Pikul salib bukan hukuman. Anugerah itu sedang berlanjut. Terima. Praise the Father. Bapak Ibu saudara sekalian, boleh duduk sebentar. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus pada siang hari ini menjadi perjamuan kudus yang sangat spesial. Mengapa? Karena bertepatan dengan hari Jumat Agung. Tentang kematian Yesus yang sudah berkorban buat kita semuanya. Membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, jangan hanya menikmati roti dan anggur, tapi saudara harus betul-betul merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik buat kita semuanya. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggurnya?
Jika belum, boleh angkat tangan, nanti petugas akan memberikan. Masih ada satu? Boleh petugas di belakang di saya. Iya, masih ada beberapa. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah berusia 12 tahun ke atas. Baik. Mari kita persiapkan hati kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Ini berbicara tentang kematian Yesus yang hari ini kita rayakan. Kita peringati. Dia datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Tepat hari ini firman ini digenapi, di mana kita memperingati Jumat Agung ini. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah manusia berdosa. Engkau yang tidak berdosa rela turun dari surga, menderita menggantikan kami. Kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak perjanjian. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini ya Bapa, Engkau layakkan kami untuk masuk di dalam perjamuan ini, sehidangan dengan Engkau, makan tubuh dan minum darah Kristus, supaya lewat kematiannya kami pun dapat dibangkitkan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu mari periksa hatimu dan periksa hatiku. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi yang belum diungkapkan, belum diakui di hadapan Tuhan. Kalau ada akar pahit yang belum tercabut secara sempurna, periksa hati kita masing-masing. Supaya yang kudus itu masuk dalam tubuh kita yang kudus pula. Kalau belum, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami, layakkan umat-Mu, layakkan gereja-Mu, layakkan kami semua untuk masuk dalam perjamuan kudus yang indah ini ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas akan masuk dalam hidup kami yang sangat terbatas ini. Supaya keterbatasan kami dibuat Tuhan tidak terbatas. Menikmati kehidupan kekal yang dinanti-nantikan setiap makhluk itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Abah, kami akan siap makan dan minum dengan cara yang benar dan yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu, perhitungkanlah apa yang kami lakukan ini sebagai iman percaya kami hanya kepada Engkau. Dan kami percaya, sementara kami makan tubuh dan darah-Mu, maka yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, yang terikat akan dilepaskan Tuhan, dan yang buntu jalan, Tuhan akan buka jalan buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Lunas terbayar, lunas segalanya. Kami menjadi ciptaan yang baru, manusia baru. Yesusku, terima kasih Tuhan. Syukur kami kepadamu di hari yang dahsyat luar biasa ini. Kami ingat akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Segala berkat yang Tuhan sediakan dicurahkan buat kita semuanya. Dilimpahkan untuk orang yang percaya kepadanya. Diberikan kepada mereka yang berharap senantiasa. Terima berkat kesembuhan. Terima berkat pemulihan. Terima berkat berlimpah-limpah dari Tuhan. Dengan iman kita katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, terima kasih kita kepada Dia. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk berkat-berkat kesembuhan dan mujizat yang Kau nyatakan buat kami semuanya. Engkau yang memberikan kami kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru. Sebab hari ini kami merayakan, memperingati Jumat Agung. Tapi lusa kami akan memperingati kebangkitan-Mu yang dahsyat itu. Itulah kemenangan sejati. Itulah kehidupan yang sejati. Yesus bangkit, maka ada hari esok. Terima kasih Bapak. Para suami yang hadir pada hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Para suami yang taat dan setia kepada Engkau. Sebagai imam, raja dan nabi dalam rumah tangganya.
Biar mereka mengalirkan sumber-sumber kehidupan yang benar, kudus, mulia bagi seluruh anggota rumah tangganya. Diberkatilah para suami di tempat ini. Usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, karya-karyamu, semuanya diberkati Tuhan. Para istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Para penolong yang sepadan, tiang doa bagi suami yang hadir pada siang hari ini, diurapi Tuhan. Jadilah wanita yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan. Dan ibarat kebun anggur, engkau menghasilkan anggur yang manis, sedap dinikmati oleh seluruh isi rumah tanggamu. Apa yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Setialah kepada suami dan kasihilah anak-anakmu. Anak-anak muda di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan para single parent, Bapak, engkau melihat generasi Yeremia yang angkat tangan di hadapanmu. Biarlah mereka seperti anak panah di tangan pahlawan, melesat kepada kesempurnaan Kristus, sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Engkau akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Para single parent, jangan takut. Tuhan adalah kekasih jiwamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau barang sedetik pun. Tangannya selalu memegang engkau. Apa yang kau perlukan, Tuhan sediakan. Apa yang kau butuhkan, Tuhan cukupkan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Mari seluruh jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan, angkat hatimu. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Dan terima kasih untuk pengorbanan Yesus yang kami peringati hari ini. Kami berdoa, lewat perjamuan kudus dan ibadah hari ini, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, berbeban berat diberikan kelegaan. Buntu jalan Tuhan bukakan. Keluar dari tempat ini, mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus yang militan dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM Teresia Cynthia yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada? Ada di sebelah kiri, mari kita berikan sambutan yang meriah. Selamat datang di GBI PRJ. Dan untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh men-scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah nanti ibadah selesai, bisa langsung mengunjungi counter jemaat baru di depan. Dan selanjutnya kami meminta kesediaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mengisi angket dengan cara men-scan QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu, supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kami untuk ke depannya. Lalu setelah nanti ibadah selesai, kami minta dengan sangat Bapak Ibu untuk bisa kembali duduk dan mengikuti instruksi untuk bisa keluar dari ruangan ibadah ini secara tertib. Baik, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan, diakonia, persembahan umum, bisa langsung scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau bisa juga melalui transfer rekening yang tersedia di depan layar monitor Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa memberikan di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di setiap pintu keluar ketika Bapak Ibu Saudara meninggalkan ruangan ibadah ini selesai. Terima kasih. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita berdoa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu
Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM Teresia Cynthia Tirtadireja SH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di bangsa Indonesia seperti di surga. Bapa berkati bangsa kami, biarlah Indonesia dipenuhi roh pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, diberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat gembala sidang kami Paniko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai dengan dahsyat hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi pembela dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan bangkit generasi Yeremia di CK7, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin.